Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kami kelompok 11 akan menjelaskan tentang perdagangan dan industrialisasi, di mana kelompok 11 beranggotakan Intan Aspina, Dea Puspitasari, Isamuddin, dan saya Tika Liani. Pengertian perdagangan dan industrialisasi. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan adalah pertukaran barang, jasa, aset, atau uang secara sukarela antara satu orang atau organisasi yang lain. Karena hal ini dilakukan dengan sukarela, kedua pihak dalam transaksi tersebut harus yakin mereka akan memperoleh keuntungan dari pertukaran itu. Menurut Arsyad, bahwa proses industrialisasi merupakan satu jalur kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Sehingga konsep ekonomi pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Salah satu pembangunan nasional yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah adalah pembangunan di bidang ekonomi. Baiklah, selanjutnya adalah kebijakan substitusi impor dan promosi ekspor. Yang pertama kita akan membahas tentang kebijakan substitusi impor. Kebijakan substitusi impor adalah kebijakan memproduksi di dalam negeri terhadap barang-barang yang tadinya diimpor. Ada beberapa manfaat positif yang diperoleh dan kebijakan substitusi impor. Antara lain, yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan pada impor. Yang kedua, memperkuat sektor industri. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Dan yang keempat yaitu menghemat devisa. Selanjutnya adalah kebijakan promosi ekspor. Promosi ekspor merupakan salah satu alternatif mengatasi cepat jenuhnya pasar domestik. Sebab pasar luar negeri relatif jauh lebih besar daripada pasar domestik. Ada 4 faktor yang dapat menjelaskan bahwa kebijakan promosi ekspor mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan kebijakan substitusi impor, yaitu yang pertama adalah kaitan sektor pertanian dengan sektor industri. Yang kedua, skala ekonomi dapat dicapai karena permintaan ekspor yang skalanya cukup besar, sehingga dapat diproduksi secara manufaktur atau massal. Nah, yang ketiga yaitu meningkatnya persaingan atas prestasi perusahaan karena kuatnya persaingan pada pasar dunia. Dan yang keempat, dampak kekurangan devisa atas pertumbuhan ekonomi dapat diatasi. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang perdagangan internasional sebagai pendorong pembangunan. Perdagangan internasional adalah suatu interaksi antar negara dalam bentuk jual beli barang maupun jasa atas dasar kesepakatan bersama. Salah satu tujuan perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan GDP (Gross Domestic Product) atau total nilai produksi barang dan jasa di dalam suatu negara selama 1 tahun. Dampak yang ditimbulkan dari perdagangan internasional dapat dirasakan dari segi kepentingan sosial, politik, dan ekonomi untuk membantu mendorong kemajuan industrialis, transportasi, globalisasi, dan hadirnya perusahaan multinasional. Baiklah, selanjutnya kita memasuki slide, yaitu beberapa faktor pendorong timbulnya perdagangan internasional. Yang pertama yaitu adanya pasar bebas. Yang kedua, adanya perbedaan kondisi geografis. Yang ketiga yaitu peningkatan perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang keempat, adanya perbedaan teknologi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pendapat pesimis dan optimis tentang perdagangan internasional. Yaitu yang pertama, hipotesis export lead growth dan export optimism. Banyak ahli ekonomi pembangunan sepakat bahwa hipotesis export lead growth merupakan fenomena yang paling masuk akal. Hal ini didasarkan pada bukti empiris yang menunjukkan tidak satu negara pun di dunia ini yang tidak melakukan hubungan perdagangan luar, yaitu ekspor atau impor, dengan negara lainnya. Argumen yang menyertai hipotesis export growth telah banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Gerald K. Harbert tahun 1964, Kreusch tahun 1978, penelitian World Bank tahun 1987, dan Mark Zieslow tahun 1995. Pada dasarnya, mereka mengemukakan bahwa ekspor merupakan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi engine of world.
dan merupakan suatu keharusan dari setiap warga negara yang ingin maju. Baiklah, yang selanjutnya yang kedua, hipotesis export reducing growth, export pesimis. Tokoh-tokoh kaum pesimis seperti Ragnar Nordenskiöld, Raoul Prebisch tahun 1950 dan Hans W. Singer tahun 1950 yang kemudian dikenal dengan Prebisch-Singer Chase Budiman 1995 dan Kirkpatrick 1987 berpendapat bahwa faktor-faktor yang berasal dari luar negeri seperti merupakan faktor utama yang menyebabkan ekspor tidak berhasil sebagai penggerak pembangunan. Menurut mereka, kebijakan substitusi impor merupakan kebijaksanaan yang paling tepat bagi negara yang sedang berkembang. Yang ketiga yaitu hipotesis internal Granat Export Growth Optimism. Menurut pendapat kelompok optimis, pertumbuhan ekonomi dalam negeri merupakan variabel endogen yang besar kecilnya dapat dikendalikan. Sementara ekspor yang merupakan variabel eksogen yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, ekspor hendaknya ditempatkan sebagai ujung proses pertumbuhan ekonomi dan bukan merupakan pangkal bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut kaum optimis, terjadinya proses pertumbuhan ekonomi dalam negeri secara berkesinambungan menyebabkan meningkatnya pendapatan nasional, tersedianya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara real meningkat dan akumulasi modal dalam negeri juga meningkat. Lalu yang keempat adalah hipotesis growth reducing export growth pessimism. Menurut kelompok optimis, George N. Mankiw, ekonom dari Universitas Harvard, dalam kata pengantar dari sebuah buku yang dikarang oleh Robert J., mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan pusat perhatian dalam mempelajari ekonomika makro. Pakar ekonomi menjadi mengerti dan tahu bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang adalah suatu yang penting dan barangkali lebih penting daripada mempelajari fluktuasi jangka pendek. Namun, hipotesis kaum optimis ini apabila disandingkan dengan pemikiran kelompok yang pesimis merupakan pemikiran yang menjadi kurang tepat. Menurut kelompok pesimis, pemikiran kelompok optimis di atas seakan-akan aspek ekonomi merupakan unsur utama dalam mendorong perekonomian dan meningkatkan ekspor. Padahal, dalam proses pembangunan, aspek ekonomi sosial, budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan ini sendiri bukan hanya sekedar masalah kepemilikan uang, tetapi juga terkait dengan semua aspek perilaku masyarakat dan budaya. Oke, baiklah teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi ekonomi. Jadi secara umum, integrasi ekonomi itu adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Jadi secara operasional itu didefinisikan sebagai pencabutan atau penghapusan diskriminasi dan penyatuan politik kebijaksanaan seperti norma, peraturan, atau prosedur. Kemudian ada beberapa instrumen di dalam integrasi ekonomi ini, yaitu ada bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan kebijaksanaan ekonomi. Kemudian, ada beberapa dampak dari integrasi ekonomi tersebut. Di antaranya, yang pertama yaitu ada perdagangan antar negara akan berlangsung sangat bebas, jauh lebih bebas dari era AFTA. Yang kedua, pergerakan tenaga kerja akan terjadi secara bebas yang bisa memberikan dampak luar biasa bagi Indonesia. Dan yang ketiga, persaingan untuk menarik investasi bagi kelangsungan pembangunan juga akan semakin berat dengan adanya prinsip free movement of capital. Integrasi ekonomi juga memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, meningkatnya kompetisi aktual dan potensial di antara pelaku pasar, baik pelaku pasar yang berasal dari suatu negara, dalam sekelompok negara, maupun pelaku pasar di luar kedua kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, desain produk, metode pelayanan, sistem produksi dan distribusi serta aspek lain menjadi tantangan bagi pelaku pasar saat ini dan di masa depan. Dan yang ketiga, tercapainya ekonomi melalui pasar yang lebih luas yang akan mendorong peningkatan efisiensi perusahaan melalui berkurangnya biaya produksi. Kebijakan reformasi perdagangan di Indonesia.
Dalam kasus Indonesia, pandangan ini dapat dilacak kebenarannya setelah melihat situasi fundamental ekonomi nasional. Indrawati 2002, misalnya, mengungkapkan periode sebelum krisis perekonomian ditandai kerentanan di sektor perbankan maupun struktur korporasi. Usaha konglomerasi tumbuh secara agresif sehingga mendominasi seluruh kegiatan ekonomi. Sebagian besar perbankan dimiliki oleh para konglomerat yang memanfaatkan bank untuk membiayai perusahaan suatu induknya, sehingga kerap melanggar regulasi legal lending limit. BUMN juga dipaksa melakukan penyimpangan untuk mengongkosi proyek pemerintah yang studi kelayakannya tidak jelas dan beresiko tinggi. Reformasi ekonomi di Indonesia dapat dibuat dalam 3 level. Yang pertama yaitu ada reformasi ekonomi pada lapis makro, dimulai pada dekade 1980-an, ketika beberapa sektor ekonomi seperti manufaktur, perbankan, transportasi, dan lain-lain dideregulasi dan diliberalisasi cukup masif. McCreary 2002. Yang kedua, reformasi ekonomi pada level meso, yakni mendesain manajemen pembangunan ekonomi atau politik yang mulai didesentralisasi yang kemudian dikenal dengan istilah otonomi daerah. Dan yang ketiga, reformasi pada level mikro perekonomian berjalan secara sehat yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perlunya perumusan ekonomi internasional baru dalam menghadapi proses globalisasi. Globalisasi ekonomi dan kemiskinan, Lopez 2004 menyatakan globalisasi bisa memberi efek yang rumit pada keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan. Globalisasi memperburuk ketimpangan pendapat, sementara potensi pertumbuhan terbatas sehingga meningkatkan kemiskinan dalam jangka panjang. Namun, jika globalisasi keuangan memberikan kontribusi untuk keuangan pembangunan, kendala pendanaan bisa mereda dan efek negatif dari ketimpangan pertumbuhan bisa menjadi lebih kecil. Lalu, globalisasi ekonomi dan ketimpangan pendapat. Globalisasi akan memiliki implikasi yang berbeda terhadap ketimpangan pendapatan tergantung pada dimensi globalisasi yang terlibat di negara yang bersangkutan. Perekonomian dunia telah menjadi lebih terintegrasi secara global tetapi telah menimbulkan ketimpangan negara-negara. Dampak dalam negeri akibat globalisasi tergantung pada strategi dan kebijakan negara tersebut. Negara yang paling dirugikan adalah negara yang kualitas sumber daya manusianya rendah, birokrasi yang rumit dan tidak demokrasi. Williamson 2002 dan Agion dan Wallison 1998. Sekian presentasi dari kami untuk malam ini. Jika ingin bertanya, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih.